Mobil jeep itu berhenti di rumah besar orang tua Tuan Rama. Beka menatap keluar, di mana benar kata Rahel, rumah itu sudah didekor. Tuan Rama benar-benar akan bertunangan, ia mengikat dirinya dengan wanita lain yang setara dengannya sebelum pernikahan. Rasanya ada yang aneh di hati Beka. Ayo keluar, kata Rama. Siap Tuan, kata Beka dan mengajak tuan kecilnya yang mengantuk. Beka menggendong anak kecil itu, tapi Rama mendekat pada Beka. Sini biar aku saja yang menggendongnya, kata Rama membuat Beka menganggukkan kepalanya, memberikan tuan kecil pada ayahnya. Keduanya berjalan masuk, hanya saja Sarah menahan Beka. Yandoro, tanya Beka. Kamu langsung ke belakang saja, ini biar pelayan yang membawanya. Kamu bawa barangmu ke kamar pembantu saja, kata Sarah membuat Beka menganggukkan kepalanya. Ini Mas, kata Beka memberikan tas milik Rama dan Raka. Beka kemudian berjalan ke paviliun belakang. Rama tidak menahannya, karena Rama tahu betapa jauhnya perbedaan mereka. Beka membawa tasnya dan berjalan ke paviliun belakang. Beka, teriak Rahel dan kemudian setelah sadar berteriak, ia menutup rapat bibirnya. Astaga berapa lama di sini Bek? Tanya Rahel. 5 hari, kata Beka mengangkat jemarinya. Yei akhirnya gue ada teman lihat bokong cogan, Mbak Yuni gak bisa diharapin, kata Rahel. Astagfirullah, kata Beka memukul punggung Rahel gemas. Sembarang, kata Rahel. Serius, teman Tuan Naren, bokongnya semok-semok semua bejir, kata Rahel. Mana lebih semok Cel, bokong bule-bule itu atau milik Tuan Rama, tanya Beka. Ya itu gak bisa dibandingkan Cel. Pokoknya duda tetap terdepan, kata Rahel, membuat Beka mencebikkan bibirnya. Aku mau nyari yang lebih-lebih terdepan dari Tuan Rama tahu, yang lebih jos, kata Beka. Apa Tuan Rama menyakitimu hahaha? Tanya Rahel malah tertawa. Beka murung dan masuk ke dalam kamar. Rahel tertawa. Serius? Hahaha jangan bilang lo pengen disentuh sama Tuan Rama kan tapi sama Tuan Rama beliau nolak. Tanya Rahel. Beka menatap Rahel. Nyari majikan kayak Tuan Rama itu susah Cel, lagi pula kalau aku dipecat jadi babysitter, pasti jadi pelayan di sini pun kagak keterima. Iya sih kasihan banget, mana Tuan Rama udah jarang keluar negeri pula, pasti kagak mungkin bisa dapat gaji tinggi lagi, kata Rahel. Gumam Beka. Masih perawatan di klinik kecantikan itu? Tanya Rahel. Nggak udah keluar, kata Beka dan tidur di kasur tempat ia biasa tidur. Kasihannya, kata Rahel, padahal baru 3 kali perawatan. Tiba-tiba aja aku punya hutang, jadi sekarang aku kere, kata Beka. Berapa? Tanya Rahel. Udah lunas sih, jawab Beka. Gumam Rahel. Bentar malam ada acara lagi di paviliun milik Tuan Narendra, lo mau ke sana? Tanya Rahel. Alah paling gue disuruh jagain si bocil, kata Beka. Bocil boleh dikasih tidur cepat-cepat Bek, terus ikut jadi babu di tempat Tuan Naren, kata Rahel. Takut gue ada swe 3 kilo detik bebas di sana, kata Beka. Pesta doang Bek, gak ada kayak gitu, kalau ada nih, bisa-bisa Nyonya Sarah dan Nyonya Nadia murka, kata Rahel. Iya juga ya, kata Beka. Kayaknya bentar malam Tuan Rama juga ke sana, kata Rahel. Makanya nanti gue disuruh jagain si kecil, kata Beka. TBH ya gue sih gak apa-apa, tapi agak sedih juga gak bisa kenalan sama bule-bule, sedih Beka. Kan, kata Rahel tertawa. Oh iya Mbak Yun di mana? Tanya Beka. Mbak Yun kerja di rumah utama, jawab Rahel. Lah kamu? Tanya Beka. Disuruh kerja outdoor Bek, kata Rahel. Lo kenapa? Tanya Beka. Sama Nyonya Nadia disuruh gak boleh dekat-dekat sama Tuan Naren Wakakak apalagi kalau Tuan ada di rumah utama, kata Rahel. Nyonya Nadia adalah istri ketiga Tuan Besar, ibunya Tuan Narendra. Kalau Nyonya Sarah itu istri kedua, istri pertama Tuan Besar jarang terlihat.
Tuan besar sudah tua, dia lebih menghabiskan waktunya di rumah ini ketimbang di pendopo. Secara kebetulan istri kedua dan ketiga tuan besar berbagi rumah di sini. Jika istri pertama juga pindah ke sini, bisa-bisa suasana akan jadi semakin tegang. Ya untungnya Beka tinggal dengan Tuan Rama. Memang pernah dekat sama Tuan Narencel? Tanya Beka. Ya waktu itu diajak ngobrol sebentar, terus Nyonya Nadia lihat, dikiranya gue ngerayu Tuan Naren, makanya sekarang kerjaku menyiram tanaman, dan membersihkan halaman, sampai Tuan Naren kembali ke luar negeri lagi, kata Rahel. Hahaha kasihannya, kata Beka. Beginilah, Nyonya Nadia juga begitu karena kita masih muda, takut banget kita godain anaknya. Kamu gak pernah kena kultum sama Nyonya Sarah? Tanya Rahel. Tiap hari, kena kultum. Tadi pagi dia kirim kultum begini, kata Beka. Apa-apa? Tanya Rahel. Beka menunjukkan ponselnya di mana chat Nyonya Sarah di sana. Kafarat zina sebelum menikah. Itu artikel. Ya, hampir 10 lembar aku disuruh baca semuanya. Terus baca lagi di bawahnya, kata Beka. Dosa bewerswetufu itu dosanya bisa sampai 40 tahun, baca Rahel. Kok bisa Nyonya mengirim begitu Bek? Tanya Rahel. Dia takut aku tidur sama Tuan Rama, kata Beka. Hahaha bahaya itu Bek, tapi apa iya Tuan Rama mau nuidurin pelayan? Orang dia bakal nikah sama Nyonya Ajeng juga, kata Rahel. Beka mengangkat bahu. Rahel akan kembali bersuara ketika Rebecca, panggil Madam Ella. Beka seketika bangkit dari tidurnya. Iya Madam. Kamu di sini ternyata, kata wanita paruh baya itu. Dicari Nyonya Sarah. Tadi Nyonya Sarah malah menyuruh saya ke paviliun Madam, kata Beka. Anaknya Tuan Rama menangis nyariin kamu, kata Madam membuat Beka menganggukkan kepalanya. Baik Madam, kata Beka. Ganti baju dulu, kata Madam membuat Beka menganggukkan kepalanya. Di rumah ini memang seperti itu, para pelayan dibedakan dengan pakaiannya, olehnya Beka harus berpakaian pelayan, karena ya memang Beka pelayan. Nanti ke rumah utama saja ya Beka, kata Madam Ella membuat Beka mengangguk. Beka yang cantik sudah lama tidak memakai baju pelayan seperti ini. Jika di rumah Tuan, Beka bisa berpakaian apa saja. Kecuali jika mengajak Raka jalan-jalan, Beka harus memakai baju yang disediakan. Sehingga orang-orang tidak akan berpikir Beka dan Tuan Rama adalah pasangan. Atau Beka dan Tuan kecil Raka adalah anak dan ibu. Ya, sedetail itu memang, tapi harus begitu, karena Beka kalau dandan itu cantik melebihi kecantikan Miss Universe hahaha. Beka berjalan masuk ke dalam rumah utama ketika Rebecca, panggilan manis dari Tuan Naren. Beka menoleh dan tersenyum tipis. Selamat sore Tuan Narendra, kata Beka tersenyum manis. Mau kemana Bek? Tanya Naren. Tuan kecil katanya menangis Tuan, jadi harus ditenangkan, kata Beka. Oh, nanti malam ke paviliun dekat danau ya, kata Naren. Kalau ada waktu Tuan, kata Beka. Saya menunggu kehadiranmu, kata Tuan Narendra. Beka ingin mengangguk ketika di lantai 2 ada sepasang mata tajam yang sangat mengintimidasi memandangnya. Beka berdeham, lalu menatap Tuan Narendra lagi. Iya Tuan, kata Beka. Lalu Beka melotot ketika tangan Tuan Naren menyentuh bahunya. Bisa gawat jika istri ketiga Tuan besar melihat mereka. Namun daripada itu, lelaki yang berada di atas sana menatapnya seperti mangsa yang siap diterkamnya. Sampai jumpa malam ini Beka, kata Tuan Naren tersenyum, menunjukkan lesung pipinya. Beka hanya bisa mengangguk takut dan membalasnya dengan senyuman. Beka tidak mempedulikan Rama yang berdiri menatapnya, Beka malah berjalan ke atas tapi melihat Rama di sana, Beka jadi memutar arah turun lagi dan berjalan ke dapur. Beka masih menyayangi dirinya, jangan sampai orang-orang di sini tahu hubungan Beka dan Rama. Apalagi kalau tiba-tiba Tuan Rama mau Beka detik itu juga.
Bingung mau cari tempat di mana. Hubungan yang tidak seharusnya orang-orang tahu, gak boleh ada seorang pun yang tahu. Beka kok di sini? Tanya Madam Ella. Beka tersenyum. Temani Beka Madam ke ruangan Tuan Raka, kata Beka membuat Madam Ella menghela napasnya. Kenapa gak kamu aja toh ke atas nak? Tanya Madam. Beka mengendikkan bahunya. Di atas kayaknya banyak anak-anak Tuan besar Madam. Takutnya Nyonya berpikir aku mau godain mereka lagi Madam, kata Beka. Ayo sini saya temani, kata Madam Ella. Beka tersenyum akhirnya. Tadi Nyonya besar manggil kamu karena Aden tidak bisa ditenangkan, nyariin kamu terus, kayaknya sekarang masih nyariin kamu deh, kata Madam naik ke tangga. Beka berusaha keras tidak menatap ke sekitarnya. Meskipun Beka merasa ditatap seseorang dengan begitu tajam. Naik ke lantai 2, Beka menemukan banyak sekali lelaki, mereka adalah ipar Tuan Rama dari istri pertama. Beka merasa diintimidasi, iya si Beka merasa paling cantik tapi ditatap seperti ini bisa-bisa membuat wanita-wanita penghuni rumah ini merasa was-was padanya. Beka Hicks, suara Raka yang lalu mendekat ketika melihat Beka di ujung pintu sebuah kamar. Astaga anak ini, decak Sarah. Dan sudah bangun akhirnya, tidak mau tidur lagi, kata Sarah. Mau makan embe, kata Raka. Beka tertawa. Doro saya bisa temani Aden makan. Tanya Beka. Wanita parubaya itu tidak ada pilihan selain menganggukkan kepalanya. Kamu temani dia saja. Jika dia sudah tidur, dan belum terlalu malam, temui saya mengerti, kata Sarah. Kalau jam 8:30 bagaimana Doro? Tanya Beka. Jika saya sudah masuk kamar, tidak usah, kata Sarah. Beka menganggukkan kepalanya. Baik Doro, kata Beka dan menatap Raka yang menatapnya berbinar. Lapar Den? Tanya Beka membuat Raka menganggukkan kepalanya. Ayo time to eat, kata Beka dan menggendong anak 4 tahun itu. Hanya saja saat keluar dari kamar, Rama berdiri di ambang pintu. Beka diam. Rama menatap Beka, ia seperti tahu bahwa wanita ini berusaha keras agar Rama tidak punya kesempatan berduaan. Tuan permisi, kata Beka dan menundukkan kepalanya. Raka tiba-tiba tertawa. Saat sudah melewati Rama, Beka menatap tuan kecilnya. Kok Aden tertawa? Tanya Beka. Lucu, katanya. Beka kemudian mencium harum anak kecil itu. Lucu opo Den? Tanya Beka tertawa. Tapi Raka hanya tertawa saja. Nanti sudah makan Aden tidur ya, supaya Mbak bisa cari jodoh, kata Beka berbisik. Jodoh? Tanya Raka. Iya kayak Cinderella nyari raja, kata Beka. Aden halus tidur, kata Raka. Beka menganggukkan kepalanya. Dan mau ikut Beka, kata Raka. Ayo deh makan aja, kata Beka dan mendudukkan anak 4 tahun itu di meja makan lalu Beka mengambil piring. Beka membantu dan makan, sesekali jika tidak ada yang melihat, Beka ikut makan juga hehehe. Beka sangat lapar soalnya. Rama berbicara dengan ayahnya, tentang tanggung jawab. Rama sebagai anak laki-laki satu-satunya tuan besar, harus mengambil tanggung jawab, tapi karena Rama sudah membuang marga ayahnya membuat Rama seharusnya tidak mengambil warisan ayahnya lagi, ia sudah lama memisah dari kehidupan pendopo dan lebih memiliki kehidupan modern. Rama itu sejak masih remaja, sudah kuliah di luar negeri, pulang ke Indonesia, lelaki itu membangun perusahaannya sendiri alih-alih mengejar warisan ayahnya. Rama bersama teman-temannya memilih membangun bisnis sendiri. Lalu saat berusia 30 tahunan, Rama dijodohkan. Rama tidak pernah menolak perjodohan, bahkan di perjodohan kedua ini, hanya saja ada yang berbeda kali ini. Rama memiliki mainan yang mungkin saja tidak akan bisa Rama tinggalkan. Lelaki itu hampir gila hanya karena nikmatnya bercewek satu entah dengan wanita itu. Entahlah, Rama nampak tidak bisa melanjutkan pernikahannya itu jika tiba-tiba setelah menikah wanita nakal itu kabur darinya, hanya saja.
Semuanya sudah disiapkan Rama, kata Tuan Besar yang nampak sudah sangat tua itu. Dia berkacamata melihat putranya yang sekarang sudah 37 tahun. Rama, kata Tuan Besar. Jika kau bisa membawa wanita yang lebih baik dari Ajeng, ayah bisa membantu kamu lepas dari pernikahan ini, kata Tuan Besar. Tidak ada ayah, kata Rama. Kau tidak mau menikah atau jangan-jangan babysitter putra kamu, kata Tuan Besar. Dia tidak ada hubungannya, kata Rama. Dia cantik, tidak mungkin kau tidak tergoda dengannya, tapi dengar Rama, jangan mempermalukan keluarga kita dengan mencintai wanita sembarangan, kata Tuan Besar. Yah tahu tipeku bagaimana, kata Rama. Bahkan ayah tidak melihat kamu menyayangi mantan istrimu Ram, kata lelaki tua itu. Apa ayah pikir Rama gampangan? Tanya Rama. Ayah hanya mewanti-wanti, cinta pertamamu malah dari golongan rendahan itu, kata Tuan Besar. Ayah, kata Rama. Menikahlah lagi, karena sejujurnya, ayah tidak merasa aman jika kamu tidak segera dinikahkan, kata lelaki itu. Rama tertawa. Kalian nampaknya takut Rama menyukai babysitter Raka, kenapa? Apa ayah sendiri berpikiran bahwa Rama akan menyukai wanita rendahan, kata Rama. Itu hanyalah perbuatan yang memalukan, kata lelaki itu. Rama menganggukkan kepalanya, lalu pergi dari ruangan itu. Memalukan. Rama kesal jika seseorang mengatakan itu untuk mengejek Rebecca. Rama, ayah yakin kamu tidak akan pernah mengecewakan keluarga Rama, kata Tuan Besar. Rama hanya menatap ayahnya sebentar, dan keluar dari ruangan itu, lalu ia berjalan melewati kamar putranya kecilnya, rasanya ingin masuk ke dalam kamar putranya, tapi di sana pasti ada Rebecca. Tapi saat membuka pintunya, Rama tidak menemukan Rebecca di sana, putranya tidur sendirian. Rama duduk di samping putranya, membuat Raka yang tidur dengan sepupu-sepupunya kecilnya juga tiba-tiba bangun. Ayah, tanya Raka. Beka di mana? Tanya Rama. Raka mengusap matanya mengantuk. Embe pulang ayah, mau pesta, embe mau cari jodoh ayah, kata Raka. Pesta? Cari jodoh? Rama benar-benar tidak habis pikir dengan jalan pikiran pengasuh putranya itu. Rama sudah menidurkan putranya kembali, lalu lelaki yang tidak pernah mau mengurusi tingkah adik tirinya itu tiba-tiba datang ke paviliun milik Narendra. Untuk apa? Tentu saja untuk melihat babysitter putranya yang katanya mau mencari jodoh. Padahal dalam kontrak sudah sangat jelas bahwa Rama tidak mau Rebecca dekat dengan lelaki lain. Rama menginjakkan kakinya di pesta itu membuat seluruh atensi tertuju pada lelaki matang dan tampan itu. Namun Rama tidak melihat keberadaan Rebecca, kemana gadis itu. Narendra yang melihat keberadaan Rama nampak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seorang lelaki yang tidak suka dengan pesta tiba-tiba datang ke pesta Naren. Padahal ada pesta yang lebih bagus di klub tapi dia lebih memilih ke tempat saudara tirinya. Mas Rama, kenapa gerangan di tempat saya? Tanya Naren mendekati lelaki itu. Rama menatap saudara tirinya dan memilih duduk sambil menatap ke arah danau. Ya, paviliun Narendra ada danau yang begitu terawat, dan mereka berpesta di sekitar sana. Rama tidak menemukan hal yang menarik, mungkin dia hanya akan duduk-duduk sebentar dan kembali ke kamarnya. Mas Rama, panggil Naren. Rama menoleh, meskipun mereka saudara tiri, Rama tidak pernah membenci saudaranya, hubungan mereka baik-baik saja. Hanya penasaran Ren, kata Rama. Mas mau ditemani perempuan? Tanya Narendra. Rama menggeleng. Saya tidak lama, kata Rama membuat Narendra menganggukkan kepalanya. Lalu menyuruh pelayan untuk memberikan pelayanan untuk masnya tercinta. Rama menatap ke sekitarnya di mana Beka tidak ada di sana. Di mana sebenarnya wanita itu mencari jodoh, kata Rama dalam hati. Terima kasih Mas, gara-gara Mas yang mau tunangan akhirnya aku bisa dipulangkan sebentar, ya meskipun hanya 1 minggu. Tapi memang di luar negeri dan di negeri sendiri sangat berbeda ya suasananya, kata Narendra.
Rama hanya mengangguk. Mas duduk di sini saja ya, kata Ren kemudian. Beka tadi di mana ya? Tanya Rendra berlalu. Barulah Rama yang mendengar nama itu dipanggil langsung jiwa kompetitifnya bangkit. Tadi Rama mau pulang saja, jika Beka tidak ada di sana. Namun sekarang ketika tahu Beka di sana, Rama ingin melihat bagaimana wanita itu memilih pasangan. Oh iya mas, sebentar kami mau melakukan truth order, Mas Rama mau ikut? Tanya Narendra. Rama pikir Rebecca akan ikut, jadi lelaki itu menatap Narendra lekat. Boleh saja, kata Rama. Sepertinya kali ini akan lebih menarik ya. Sayang Ajeng tidak ada, kata Naren. Rama menatap wanita yang datang dengan kostum. Rama memejamkan matanya melihat Rebecca dalam kostum maid yang sangat seksi. Ren, panggil Rama. Iya mas, jawab Naren. Kamu apakan babysitter putra saya, kata Rama, tatapannya tajam. Santai mas, kata Rebecca, hari ini dia free, jadi saya mengajaknya kerja part-time. Ren tidak memaksa, ini mau sama mau, kata Rendra. Rama benar-benar tidak suka tubuh babysitternya itu dilihat banyak orang. Ayo mas main di sini, kata Rendra. Hanya saja begitu Rama berdiri, Rebecca yang tadinya sangat percaya diri langsung terkejut bukan main. Astaga, kata Beka begitu melihat Rama yang tampan berdiri di sana. Ya ketahuan deh, kenapa sih Tuan Rama datang ke sini sih? Rama berjalan ke arah Beka, mungkin saja. Dia tampak menangkap Beka membuat sebuah kesalahan. Beka tidak tahu kesalahan apa saja yang sudah ia lakukan. Tapi Rama hanya menatapnya dan kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Lelaki itu duduk di salah satu kursi meja bundar itu. Mereka mau bermain-main, seperti yang dijelaskan oleh Tuan Ren, kalau Beka jadi pelayan, dan apapun yang disuruhkan Beka harus menurut. Ren sudah memastikan bahwa tidak ada yang menjurus ke hal-hal yang menyesatkan, seperti Swe 3 kilo detik, itu tidak akan ada. Jadi Beka tidak perlu khawatir. Tapi Ren tidak bilang kalau tuannya Beka juga akan ikut dalam permainan. Bagaimana ini? Beka mencoba terlihat biasa saja. Nama kamu siapa? Tanya lelaki bule yang cukup tampan itu. Rebecca tuan, kata Beka di senyumannya. Nama yang cantik, katanya memuji. Beka tersenyum manis. Terima kasih tuan, kata Beka. Beka kemudian menatap Rama yang diam saja, dia menatap ke depannya dengan wajah yang datar. Ya oke untuk pertama kalinya kakak saya mau ikut dalam permainan, kata Rendra. Ini Rama lelaki yang pernah saya bicarakan itu, kata Ren lagi membuat teman-teman Ren menyapa lelaki datar itu. Beka menatap wajah tanpa ekspresi itu yang tiba-tiba tersenyum. Dia memang pandai membuat ekspresi. Ini Alex, ini Zain, ini Willy, ini Pete, Mas Rama, kata Ren memperkenalkan teman-temannya. Alex yang berambut merah, Zain yang berambut hitam lalu kulitnya paling putih, Willy yang cukup kurus, dan Pete yang wajahnya sedikit garang. Tapi mereka semua masih cukup muda, dibandingkan Rama. Tapi yang paling tampan siapa Beka? Beka mau menutup mata dulu dari Rama, maka yang paling ganteng adalah si Pete dan Alex. Pete ganteng tapi namanya, jika Pete bertemu Den Raka. Pasti nyeleneh lagi pula Pete dengan Embe. Siapapun pasti akan menertawakan mereka. Permainan akan dimulai ya, kata Ren, lalu duduk di kursinya. Beka hanya berdiri di belakang meja Tuan Zain, tugas Beka memastikan jika gelas Tuan Zain kosong, Beka harus mengisinya. Beka kemudian ikut deg-degan ketika botol diputar. Beka berdiri khawatir. Pete, kata Ren tertawa. Pete tertawa, lelaki itu meminum minumannya dengan seringainya. Ini masih awal, seharusnya tidak lebih sulit, kata lelaki itu. Ya, truth or dare? Tanya Ren. Pete menaruh gelasnya. Der, jawab Pete. Putuskan pacarmu yang sekarang, kata Willy. Pete tertawa seringai dan mengambil ponselnya. Itu adalah perkara yang mudah,
kata Pete, dan mengambil ponselnya. Lelaki itu menghubungi seseorang. Lelaki itu berbicara menggunakan bahasa yang entah apa tidak bisa terdeteksi di otak BK, tapi lelaki di sekitarnya tertawa. "Wow, lo mutusin pacarmu kemudian langsung mematikannya?" tanya seseorang dalam bahasa Inggris. BK kalau bahasa Inggris sih masih familiar, tapi selain itu, BK tidak mengerti apa-apa. "Easy man," katanya lalu botol kembali diputar. Jika mereka memilih truth, maka mereka tidak jauh-jauh dari kejujuran masalah bisnis mereka saja. Dan juga BK cukup bahagia ketika saat Alex memilih truth. Alex bilang BK itu wanita paling cantik yang pernah ditemuinya, hehehe. BK berdiri di belakang Tuan Zain dan menuangkan minum ke dalam gelasnya saat gelasnya mulai tersisa sedikit. Tuan Zain tidak pernah ditunjuk botol, Tuan Rama juga tidak pernah. Botolnya seperti takut menunjuk tuan yang tampak penuh kebosanan itu. Hingga akhirnya Zain, kata mereka tertawa seperti sudah lama menunggu saat-saat itu. "Truth or dare?" tanya mereka. "Dare," jawab Zain. "Aku mau buat permainan ini menantang sebenarnya," kata Ren. "Jadi kalau boleh mencium salah satu wanita di sini," kata Ren. "Dan wanita yang kena cium, saya akan kasih bayaran 2 kali lipat dari harga part-time kalian," katanya. "Sebenarnya jika hanya sekedar ciuman sih gak apa-apa kan? BK sih mau aja." BK mengingat-ingat kontraknya dengan Rama. Nomor 2, pihak kedua tidak boleh berhubungan 3 detik dengan lelaki lain, saat kontrak masih berlangsung. Yang dilarang hanya berhubungan 3 detik kan? BK percaya diri aja, ditunjuk syukur tidak ditunjuk ya gak apa-apa. Ciumannya nanti di atas gabus di danau itu, kata Ren. "Kau gila ya, kalau jatuh bagaimana?" tanya seseorang. "Makanya seimbangkan," kata Ren. "Sekarang tunjuk siapa wanita yang mau kau pilih brother," kata Ren pada Zain. Zain menghela napasnya dan menoleh ke belakang. "Pemandu saya," katanya. "Sialan lo tahu aja mana yang bening," kata Pete terkekeh. "Mari nona," kata lelaki itu. BK baru melihat ketampanan lelaki itu, saat dia berdiri. Cukup tinggi, tapi tetap aja Tuan Rama BK yang punya pesona paling gak main-main. "Tapi, sudah Bek, jangan sakiti dirimu sendiri. Rama sudah punya wanita lain, lusa dia mau tunangan. Meskipun hanya tunangan, haram Bek mendekati lelaki yang nantinya punya cincin di tangannya." BK melirik Tuan Rama yang tampak datar, tangannya mengetuk-ngetuk meja. "Apa Tuan akan menahan BK?" Tangan BK digenggam oleh Zain. "Jika kamu membantu saya juga akan memberimu bayaran," kata lelaki itu, suaranya lembut, seperti kata-kata Rama jika mereka sedang bercuinta, lembut. "Ah uang," kata BK. "Cuman ciuman kan terus dapat bayaran juga." BK yang mata duitan akhirnya mengangguk. BK berjalan ke arah perahu itu, bukan perahu lebih ke gabus ukuran persegi panjang tapi ini ukurannya sangat kecil. Kalau tidak seimbang mereka bisa saja jatuh. BK sudah naik lalu Zain juga naik, BK takut jatuh jadi berpegangan pada lelaki itu di tengah. Jujur BK takut jatuh karena air di danau itu dingin. "Ya waktu berciuman kalian dimulai," kata Ren berdiri di tepi sambil mulai meregangkan talinya. "Dan perahu datar itu mulai ke tengah." "Anjir," BK ketakutan parah. Tapi Zain menenangkan BK dengan tatapan matanya. Mereka sangat dekat, dan di pikiran BK sekarang. Ya kalau model lelaki soft-spoken seperti Zain yang nyium BK mah tidak apa-apa ya. "Mulai dari Seka," kata Ren ketika Rama berdiri. "Raka menangis, keluar dari danau sekarang," kata Rama. Kata BK. 2 menit BK lalu ke ruangan putra saya sekarang juga, kata Rama memegang ponselnya. Lelaki itu lebih dulu meninggalkan pesta. "Ada waktu berciuman dulu dengan Tuan Zain tapi enggak kalau nanti BK keterusan bagaimana, nanti Tuan Rama marah."
Tuan maaf ya, kata Beka pada Zain dan memohon pada Ren untuk dilepaskan. Saat Beka akan naik ke tepi danau, Beka malah terpeleset membuat mereka jatuh ke dalam danau. Beka lagi-lagi meminta maaf pada lelaki lembut Zain. Zain hanya menganggukkan kepalanya dan membiarkan Beka pergi. Beka tidak tertarik pada Zain padahal lelaki itu tampak terlihat sangat tampan di dalam air. Dia kenapa? Tanya Zain, tubuhnya basah. Ren menoleh. Dia babysitter keponakanku, jawab Ren. Beka itu babysitter, Ren paham dengan pekerjaan itu, jadi biasa saja saat Beka begitu patuh pada Rama. Tapi apa yang Rama tunjukkan hari ini membuat Narendra seperti mencurigai sesuatu. Kenapa Rama seperti tidak suka, Beka disentuh mereka? Tunggu, apakah Rama menyukai Rebecca? Mereka sudah lama tinggal bersama, apa tidak pernah saling menyentuh? Narendra menatap kepergian Beka, ia jadi sangat mencurigai masnya itu, yang begitu protektif ketika Rebecca akan dicium. Rendra juga sangat dekat dengan Ajeng, Ajeng itu temannya Rendra. Jika Rama ada hubungan dengan Rebecca, kenapa Rama mau menyetujui pertunangan itu? Lalu jika Rama ternyata ada hubungan dengan Rebecca, kira-kira bagaimana reaksi Mama Sarah? Anak kesayangannya menyukai babysitter. Rendra mempunyai banyak sekali pemikiran sekarang. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.